Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa meminta publik khususnya pelaku pasar keuangan untuk tidak berspekulasi terkait pengajuan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh isu tersebut. Menurutnya rupiah telah melemah sebelum penunjukan Thomas Djiwandono sehingga faktor utamanya berasal dari kondisi global. Purbaya menyebut meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat turut mempengaruhi sentimen pasar. Dia hanya ikut berdiskusi tentang keadaan ekonomi secara keseluruhan dan beliau juga setuju rupiah harusnya tidak selemah ini, harusnya mengarah ke arah yang lebih kuat dari level yang sekarang atau yang kemarin-kemarin. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa rupiah itu akan men-trigger krisis ekonomi. Jauh dari itu, karena fundamental ekonominya masih amat baik, apalagi kita udah sinkronkan kebijakan kita dengan otoritas moneter. Jadi ke depan ekonomi akan makin cepat. Investor akan merealisasikan rencana investasinya, yang asing juga akan masuk ke ini, rupiah akan terus menguat. Anda lihat, pasar modal kan menguat kencang. Apa perlunya buat kita? Di tengah penjelasan pemerintah yang menekankan faktor global, pasar keuangan tetap mencermati dinamika rupiah dari berbagai sisi, mulai dari arus modal pasar obligasi hingga kondisi ekonomi domestik. Lantas untuk melihat seberapa besar tekanan yang dihadapi rupiah ke depan, kita akan berbincang dengan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede melalui sambungan virtual. Pak Joshua, selamat siang. Selamat siang, Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Joshua. Kita lihat sejak awal tahun 2026, rupiah melemah di saat dolarnya juga melemah. Jadi ini sebenarnya dipicu oleh faktor global atau memang ada permasalahan domestik yang harus kita cermati nih, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang ini dua kombinasi ya, kombinasi dari faktor globalnya, di mana kita dipaparkan ya dari sejak awal tahun ini terkait dengan langkah-langkah aksi dari kebijakan dari Presiden Trump ya, yang di mana kita tahu ingin menguasai Venezuela, ladang minyaknya, dan juga terakhir ingin menguasai Greenland meskipun sudah menemukan kesepakatan juga ya dengan Greenland dan juga menunda untuk tidak akan menaikkan tarif impor terhadap produk-produk dari Eropa. Namun kita juga melihat bahwa ada faktor domestik yang menjadi concern dari para investor asing. Seperti kita ambil contoh misalkan terkait dengan realisasi sementara APBN 2025, di mana Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa realisasi sementara defisit APBN mencapai 2,92% terhadap PDB. Dan ini lebih tinggi dari target APBN dan juga outlook-nya ya di APBN 2025. Sehingga ini juga menimbulkan ketidakpastian ataupun ekspektasi dari pelaku pasar, khususnya para investor asing, yang justru bahkan memperkirakan bahwa defisit APBN di tahun ini pun juga bisa kemungkinan melebar di atas 3%. Karena di saat bersamaan pun juga kita mengetahui bahwa Undang-Undang Keuangan Negara ini masuk dalam prolegnas prioritas yang akan dibahas oleh DPR nantinya. Sehingga tentunya kalau sekiranya ini pelebaran defisit APBN ini di-approve oleh DPR, tentunya ini akan bisa meningkatkan peningkatan dari penerbitan SBN ya oleh pemerintah, sehingga tentunya ini akan mendorong juga peningkatan risk premium yang diekspektasikan oleh para investor. Sehingga ini juga kita melihat bahwa di tengah pelemahan rupiah tersebut dari sepanjang seminggu ini, imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun pun juga sudah naik sebenarnya. Jadi artinya dan ditambah lagi juga dengan beberapa hari terakhir ini IHSG pun juga ikut terseret juga, ikut melemah. Jadi artinya kita melihat bahwa ada kombinasi dari faktor eksternalnya, tapi kalau tadi kami sampaikan bahwa faktor eksternalnya sudah agak mereda gitu ya. Artinya memang faktor domestik inilah yang mungkin menjadi salah satu concern, sekalipun kemarin di RDG bulan ini Bank Indonesia memutuskan kembali untuk mempertahankan suku bunganya, tapi tetap saja bahwa isu yang harus dijawab adalah bagaimana
mengkomunikasikan bahwa defisit fiskal ke depannya akan tetap terjaga disiplin di bawah 3% terhadap PDB. Baik, Pak Joshua, rupiah ini kan sempat melemah nyaris tembus Rp17.000 per $1 Amerika Serikat begitu ya. Kemudian capital outflow-nya juga masih cukup besar. Kemudian BI mempertahankan suku bunga di 4,75%. Setelah itu rupiah mungkin sudah mulai adem ayem begitu ya, tekanannya sudah mulai mereda sedikit. Apakah kebijakan BI menahan suku bunga acuan itu memang bisa menjadi booster bagi rupiah secara jangka pendek atau seperti apa? Ya, kami meyakini bahwa keputusan BI tersebut cukup inline ya dengan ekspektasi pasar bahwa dengan mempertahankan suku bunga acuan BI, artinya kan ini menjaga ya selisih tingkat suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga Amerika. Karena suku bunga Amerika ini kan biasanya tetap menjadi acuan ya dari Bank Sentral Global dalam menentukan arah kebijakan suku bunganya. Jadi selama selisih suku bunga tersebut itu tetap dijaga ataupun tidak menurun signifikan, tentunya ini pun juga akan tetap bisa mengelola nilai tukar rupiah, nilai tukarnya ke depannya. Namun kembali lagi kalau kita mengikuti perkembangan 1-2 hari terakhir ini, karena tadi saya sampaikan bahwa dengan keputusan ataupun pengumuman dari Trump juga bahwa Greenland pun juga deeskalasinya pun juga terjadi, sehingga memang sentimen negatif, risk off sentimen dari Greenland pun juga agak mereda. Jadi mestinya kombinasi juga ya, ada keputusan dari BI yang mempertahankan suku bunga, namun juga memang deeskalasi geopolitik ya, khususnya dari Greenland inilah yang akhirnya pun juga ikut mendukung penguatan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini, namun yang perlu kita catat juga adalah sebenarnya kalau kita melihat 17.000 itu sebagai level psikologis ataupun mungkin level terendah ya dalam sepanjang sejarah Indonesia, namun kita perlu catat juga bahwa kita berangkat mendekati level psikologis tersebut dari akhir tahun lalu itu adalah dari level 16.500, 16.600. Sedangkan kalau kita lihat pada saat kita mengalami ya krismon 9798, kita berangkat nilai tukar rupiah kita berangkat dari level 2.000 per dolarnya menjadi 16.000. Artinya tingkat depresiasi pelemahannya akan jauh sangat berbeda. Pelemahannya pada saat itu kita melemah lebih dari 400%. Nah, saat ini kalau kita hitung pelemahan rupiah itu kurang dari 2%. Bahkan saat ini sudah karena penguatan 1-2 hari terakhir ini, pelemahan rupiah ini bahkan kurang dari 1%. Artinya tingkat depresiasinya sangat kecil sekali. Artinya kembali lagi kita tidak perlu panik ataupun tidak perlu gerasak-gerusuk, karena sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah tingkat depresiasinya dan juga Bank Indonesia tetap berada di pasar untuk mengelola volatilitasnya. Jadi Bank Indonesia tidak pernah menjaga rupiah di level tertentu, tapi yang penting adalah Bank Indonesia tetap akan menjaga tingkat tukar rupiah stabil. Itu yang paling penting bagi pelaku ekonomi, terutama juga para pelaku usaha. Baik, Pak Joshua, pemerintah kemudian juga siap menggunakan cadangan devisa untuk pastinya menjaga stabilisasi rupiah, termasuk melalui optimalisasi DHE, SDA, begitu ya. Nah, sejauh ini apakah sudah cukup efektif Anda lihat dan indikator apa yang mungkin bisa jadi acuan di sini? Ya, kalau kita melihat memang dari sisi cadangan devisa, seperti yang kita lihat juga bahwa Bank Indonesia melaporkan ya bahwa cadangan devisa per Desember akhir tahun lalu itu di kisaran 156,5 miliar US dollar. Yeah. Atau sebenarnya ini setara dengan 6,4 bulan impor, dan ini sebenarnya menjadi bantalan yang kuat ya untuk bisa meredam apabila terjadi capital outflow ya. Namun demikian kan yang tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau di minggu ini sekalipun terjadi capital outflow, tapi sebenarnya secara month to date, secara bulanan ini, sepanjang bulan ini sebenarnya kita masih terjadi inflows ya, karena masih tertutupi oleh inflows yang di awal-awal bulan ini. Sehingga memang kalau kita melihat tadi bagaimana optimalisasi DHE, tentunya kan ini juga kita juga masih menantikan revisi ya peraturan DHE yang kabarnya sudah diteken oleh pemerintah, namun belum dipublikasikan ya peraturan pelaksana dari PPDHE tersebut gitu. Sehingga tentunya, tapi kalau kita melihat dari bagaimana inisiatif pemerintah, tentunya ini diharapkan dengan revisi ini kan memang di satu sisi tadi akan bisa meningkatkan, mengoptimalkan tadi ya supaya para eksportir SDA ini bisa menempatkan falasnya di dalam negeri agar tidak bocor keluar gitu ya ke offshore. Namun di sisi lainnya tentunya kita perlu lihat juga bahwa ada perbankan yang non himbara pun juga agak cenderung
perlu kita catat juga bahwa ada concern juga dari perbankan non hibara yang Ya. mungkin akan kekurangan likuiditas falasnya akibat karena penempatan DHE ini difokuskan kepada perbankan himbara saja gitu. Sehingga ini yang harus sebenarnya kita cermati bersama agar terjadi konsolidasi, agar kita bersama-sama ya meningkatkan falas likuiditas dalam negeri, namun juga jangan sampai ada terjadi kekurangan likuiditas di dalam internal domestik perbankan kita sendiri. Baik Pak Joshua, kita akan bahas mengenai likuiditas dan juga sektor perbankan usai jeda. Pemirsa tetap di Nusantara Economic Updates. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog bersama Kepala Ekonom Permata Bank, Joshua Pardede. Kita lanjutkan kembali. Pak Joshua, kita lihat utang luar negeri kita kan juga terus meningkat. Sementara di saat yang sama rupiah juga terus melemah ya kalau kita lihat trennya. Apakah kombinasi ini akan memunculkan tekanan ganda karena beban utang falas kita yang akan terus meningkat? Ya, tentunya kalau kita lihat kombinasi dari kenaikan utang luar negeri dan juga di tengah pelemahan rupiah ini, tentunya ini bisa menciptakan tekanan ganda ya, karena tadi beban pembayaran bunga dan juga pokoknya akan menjadi mahal dalam rupiah, dan tentunya dampaknya ini terasa pada pihak-pihak yang memang memiliki kewajiban falas ya, tapi pendapatannya dominannya adalah rupiah ya, jadi dan juga lindung nilainya ataupun hedgingnya cenderung masih terbatas ya, sehingga ini akan bisa menekan tadi arus kasnya tertekan dan juga risiko gagal bayar pun juga akan meningkat. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi pemerintah, kebutuhan pembiayaan pun juga ini akan dapat melibatkan juga instrumen dominasi yang berdominasi falas ya. Artinya penerbitan ini kan menunjukkan tadi ada porsi penerbitan SUN dan juga SBSN berdominasi falas. Yang artinya kalau kita lihat sensitivitas kurs tadi akan tetap ada ya, karena pada sebagian kewajibannya ya, tapi kembali lagi kalau besar kecil ya tekanan itu akan sangat bergantung tadi pada struktur utangnya ya, berapa porsi jangka pendek, berapa porsi seberapa besar hedgingnya, lindung nilainya, dan juga seberapa kuat juga perimaan falasnya ya, baik itu dari sisi ekspor dan juga devisa yang masuk untuk tadi membayar kewajiban tersebut. Jadi karena itu pelemahan dari rupiah yang tajam ini ataupun yang berkepanjangan ya, jadi kalau persyaratnya adalah kalau tadi rupiahnya melemah berkepanjangan dan juga signifikan, tentu ini bisa membahayakan. Tapi kembali lagi tadi kalau kita melihat tekanan terhadap rupiahnya udah sedikit mereda, dan juga kami juga melihat ini sifatnya temporarily, artinya harapannya ini tidak sampai mengganggu tadi ya kewajiban bunga pokoknya pemerintah, dan juga dampaknya kepada kesinambungan ya, kesinambungan utang pemerintah pun juga diharapkan ini tidak terganggu, sehingga harapannya nanti implikasi akhirnya adalah kepada sovereign rating pemerintah pun juga diharapkan akan bisa bertahan di level investment grade, sehingga ini tentunya menjadi cerminan bahwa bagi cost of borrowing bagi swasta pun juga akan tetap bersaing seperti itu. Baik Pak Joshua, di tengah kenaikan dolar dan rupiah terus melemah, di satu sisi kita lihat memang industri kita kan masih bergantung dengan impor bahan baku dan juga komponen. Apakah ini bisa memunculkan risiko kenaikan harga barang dan kemudian inflasi? Ya, pada umumnya kalau kita lihat manufaktur domestik Indonesia ini kan sebagian besar ya bahan bakunya masih mengandalkan impor ya, sehingga kalau tadi sedangkan untuk outputnya ataupun produksinya sendiri konsumennya adalah memang domestik, sehingga earningnya adalah rupiah, tentu ini akan bisa meningkatkan biaya produksi ya, dan apalagi tadi kalau ini tidak diteruskan di-pass through kepada konsumennya, kepada harga jualnya, tentu tadi margin profitnya dia akan makin tergerus ya, sehingga ini menjadi suatu resiko lagi. Artinya keputusannya ataupun kemungkinannya tadi terhadap dari sisi produsennya, apakah dia akan pass through kepada konsumen atau dia akan mengalami tadi penurunan margin profit yang cukup signifikan ya. Namun kalau kita melihat saat ini kembali lagi tadi dengan ada pelemahan rupiah ini tadi kan dia akan mendorong tadi kenaikan dari harga barang impor, dan juga pada umumnya ini akan bisa meningkatkan juga imported inflation ya, sehingga ini pun juga ini pada akhirnya akan bisa menekan juga ya, artinya kalau tadi ya rupiahnya melemah berkepanjangan ataupun cukup signifikan, tentu ini dampaknya kepada imported inflation, dan juga pada akhirnya nanti akan
dipass through kepada konsumen sehingga secara umum konsumsi masyarakat pun juga akan melemah juga. Oke, baik, itu yang perlu diperhatikan. Lalu kita bergeser ke liquidity nih, Pak Joshua. Kita tahu bahwa BI telah mengucurkan likuiditas ke perbankan, tapi penyaluran kredit ini belum agresif. Anda melihat seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pertumbuhan kredit perbankan, ya kan sebenarnya pertumbuhan kredit perbankan sampai dengan seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan kredit itu kan masih di single digit ya, masih di pertumbuhannya di 9%-an gitu ya. Dan ini tentunya kalau kita melihat juga ada undisbursed loan ya. Undisbursed loan ini kredit perbankan tadi 9,69%, dan juga meskipun memang kalau kita disagregasi ini pertumbuhan kredit yang cukup tingginya ini masih dari segmen korporasi, namun tadi untuk segmen bisnis UMKM masih melemah ya. Dan juga kalau kita melihat berdasarkan penggunaannya, kredit investasi ini tumbuhnya 21% di sepanjang tahun lalu. Sementara itu kredit modal kerja ini masih tumbuhnya masih lambat ya, 4,52%. Jadi artinya ada kemungkinan ya kalau kita melihat impor barang modal pun juga di tahun lalu pun juga udah meningkat cukup tajam. Artinya apakah memang para pelaku usaha ini sudah melakukan impor ya ataupun barang modal ataupun tadi melakukan menarik kredit investasi tapi belum merealisasikan kepada working capital-nya ya belanja working capital-nya gitu ya, sehingga harapannya sih mulai di tahun ini ya, harapannya mulai terefleksi di tahun ini bahwa dengan harapannya bahwa dengan semakin confidence-nya para pelaku usaha tersebut ya, debitur ini semakin confidence, artinya kan untuk keinginan untuk menarik kreditnya pun juga akan semakin tinggi karena yang terjadi permasalahannya bukan dari suplai kreditnya tapi permintaan kreditnya itu sendiri, karena pada saat pemerintah menempatkan dana salnya, mengalokasikan dana salnya dari BI kepada perbankan Himbara, yang terjadi kan permintaan kredit belum muncul. Karena kembali lagi itu yang harus didukung lagi, disupport lagi dengan bagaimana memboosting confidence level dari para pelaku usaha. Agar nanti pada akhirnya permintaan kredit ini akan bisa tercermin ke depannya. Baik, yang menjadi sorotan juga Pak Joshua, beberapa bank ini mulai meningkatkan CKPN. Ini indikasinya apa? Apakah sudah membaca risiko kredit ke depannya lebih dini? Ya tentu kalau kita melihat dari sisi bagaimana CKPN ini, saya pikir perbankan tentunya melakukan simulasi-simulasi ya, berbagai skenario terkait dengan kondisi global dan juga bagaimana potensi ekonomi di tahun ini ya, dan juga ke depannya ya. Biasanya kan perbankan itu forward looking ke depannya. Dan tentunya kalau kita lihat kan ini dengan sinyal kehati-hatian ini artinya perbankan artinya mulai membangun tadi ya bantalan ataupun buffer kalau ada risiko kredit yang bisa terjadi ke depannya. Dan ini mungkin saja bisa terjadi tadi kalau kondisi globalnya kan kita melihat kan situasinya memang tidak kurang mendukung ya. Jadi kalau kita lihat situasi globalnya sebenarnya ceritanya globalnya situasinya sangat tidak baik-baik saja. Nah, sebenarnya artinya kondisi domestik kita ini sebenarnya masih tetap bisa resilient gitu ya. Artinya kemungkinan perbankan membacanya adalah bahwa ada risiko global yang mungkin bisa mempengaruhi portfolio kreditnya, khususnya yang terekspos tadi dari kondisi globalnya, plus tambah lagi juga mungkin dari sisi bagaimana melihat perkembangan kebijakan pemerintah gitu ya, apakah tentunya tadi apakah sudah memberikan confidence level kepada para pelaku usahanya atau belum, karena kalau tadi misalkan ada risiko di beberapa sektor ekonomi, tentunya perbankan harusnya mulai menghitung dari sejak dini, karena itu artinya akan bisa menjadi bantalan buat perbankan untuk mengerem kerugian ke depannya. Baik, Pak Joshua, singkat saja worst case scenario jika dolar benar-benar tembus Rp17.000 di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang dan juga geopolitik ekonomi global seperti sekarang, seperti apa pandangan Anda? Ya, kembali lagi, kalau kita bicara fundamental faktor dari ekonomi kita, sebenarnya cukup banyak data-data yang sebenarnya tidak mendukung untuk pelemahan rupiah lebih jauh. Ya, artinya kami tetap melihat bahwa nilai tukar rupiah akan tetap berada di bawah 17.000 per dolarnya. Namun kalau worst case scenario itu terjadi, kami melihat bahwa ini akan tetap temporer dan kembali lagi bahwa BI tetap akan berada di pasar untuk melakukan triple intervention dan juga harapannya pun juga fundamental ekonomi kita dan juga fiskal. Ya, ini harapannya bagaimana pemerintah mengkomunikasikan bahwa fiskal disiplin ini akan terus dipertahankan dan meningkatkan. Pemerintah pun juga mengkomunikasikan bahwa belanja pemerintah ke depannya akan produktif ya untuk menjaga tadi kesinambungan fiskal dan juga kesinambungan utang sehingga confidence level dari para investor ini bisa terjaga dan juga bagaimana
pemerintah pun juga menyiapkan langkah-langkah diversifikasi ekspor gitu ya, Ya. sehingga tadi penerimaan ekspor kita ini bisa meningkat di tengah tadi kondisi globalnya lagi kurang baik, sehingga harapannya sekalipun global tadi melambat, tapi kita masih tetap bisa meningkatkan setidaknya kinerja ekspor kita dengan perluasan negara-negara tujuan ekspor kita yang selain negara-negara tujuan tradisional. Sehingga harapannya dengan kombinasi itu semua kita tetap bisa menavigasi ataupun tetap bisa resilient Baik. di tengah ketidakpastian global yang ada. Baik, ada kombinasi dari kebijakan fiskal dan juga kinerja ekspor yang solid yang kita harapkan bisa menjaga rupiah kita tetap solid, begitu ya Pak Joshua. Terima kasih sekali lagi Pak Joshua Pardede selaku Kepala Ekonom Permata Bank sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Joshua. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia, pamit undur diri. Sampai jumpa.